kita harus tahu lebih dalam lagi bagaimana lebih prepare untuk menyebutnya sisi gelap di dalam. Profit doang yang dilihatnya kan, padahal tidak diketahui bagaimana. Halo sahabat trader, perkenalkan saya Jerni, trader support dari PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, di sini kita mau berbincang-bincang dengan Pak Hendrik. Oke, selamat siang. Yang menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini yaitu bagaimana tentang trading forex. Kan di luar sana ada banyak sahabat trader yang terjun ke dalam dunia trading forex. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya pertanyakan dengan Pak Hendrik ya. Nah, yang menjadi salah satu pertanyaannya yaitu apa sih maksud dari trading forex itu, dan apakah trading forex itu bisa membuat seorang trader buat kaya atau bisa punya terkenal gitu. Intinya kan ada banyak sekarang trader yang join dalam trading forex, sementara masih banyak pemula juga yang belum paham gitu. Oh ya, jadi yang awal dulu ya, jadi sebenarnya apa itu trading forex ya? Jadi seperti namanya gitu, trading kan berarti kita berdagang gitu. Dan forex itu kependekan dari foreign exchange, yang artinya pertukaran mata uang. Jadi pada saat kita melakukan transaksi trading forex, sebenarnya kita melakukan transaksi pertukaran antara satu mata uang ke mata uang yang lainnya. Misalkan euro USD, berarti kita menukarkan euro dengan USD atau sebaliknya menukarkan USD dengan euro. Cuma perbedaannya di sini adalah kita menggunakan istilah beli dan jual. Nah, jadi pada saat kita membeli euro USD, itu artinya kita membeli euro menggunakan USD. Jadi sebenarnya kita menukarkan USD ke dalam euro. Oh gitu. Ya, jadi dalam forex kan ada yang namanya pair gitu. Jadi ada euro USD, USD JPY dan sebagainya gitu. Jadi yang kode yang di depan itu adalah base currency, jadi seperti euro USD, jadi base currency-nya adalah euro. Jadi pada saat kita membeli euro USD, jadi yang dibeli adalah euro menggunakan USD. Dan pada saat kita menjual euro USD, artinya kita menjual euro dan menukarkannya menjadi USD atau US dollar. Oke, jadi yang kedua, apakah mungkin lebih tepatnya apakah bisa sukses atau bisa kaya betul. dari trading forex? Forex, betul. Jadi kaya bisa, tapi bangkrut juga bisa gitu. Sama seperti dagang konvensional gitu. Nggak mungkin dong dagang selalu kita untung. Betul. Pasti yang namanya dagang ada resiko untuk rugi juga. Nah, trading forex juga sama seperti itu. Ada yang namanya resiko. Tapi resiko dan opportunity itu seperti satu koin dengan dua mata yang berseberangan gitu. Jadi dua mata koin yang berbeda. Jadi pada saat kita mendapatkan opportunity atau melihat opportunity, maka pada saat itu juga sebenarnya ada resiko di dalam opportunity tersebut. Dan setiap kali kita berhadapan dengan resiko, maka sebenarnya pada saat itu juga ada opportunity yang terbuka untuk kita untuk mendapatkan untung. Nah, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah seperti itu. Jadi kita hanya jangan melihat profitnya saja, jangan melihat opportunity-nya saja, karena pada saat ada opportunity pasti ada yang namanya resiko. Betul. Jadi itu yang harus dipelajari, itu yang harus dihadapi. Bagaimana kita menghindari resiko tersebut supaya tidak terjadi. Jadi mungkin ada juga yang bilang trading forex. Kami PPI mengajak teman-teman untuk melakukan private training di PT Pelatihan Profit Internasional agar teman-teman bisa belajar trading secara sistematis dan dimentori oleh mentor-mentor berpengalaman. Lalu apa bedanya belajar private training di PT PPI dengan belajar dari YouTube? Banyak orang yang bilang jika materinya sama saja, apa yang dipelajari di private training bisa didapatkan di Google atau bahkan di YouTube. Dan teman-teman yang masih bingung harus memulai dari mana untuk belajar trading, bisa menghubungi kontak trader support kami untuk konsultasi gratis, sehingga teman-teman bisa memilih sesi mana yang harus teman-teman ambil. Saya Hendrik Susanto, saya tunggu kedatangannya di private training PT Pelatihan Profit Internasional. Tidak mungkin bisa untung. Trading forex sudah dimanipulasi, tidak mungkin kita bisa untung gitu. Betul. Sebenarnya antara iya dan tidak gitu. Kita akan untung jika kita bisa melakukannya dengan benar, dan kita tidak mungkin bisa untung jika kita melakukannya asal-asalan tanpa ilmu pengetahuan yang memadai dan juga manajemen dalam melakukan trading tersebut.
Jadi dalam trading forex itu berarti kita jangan terlalu berharap langsung kayak gitu ya Pak Hendy ya. Iya, realistis itu butuh. Kan kadang-kadang sekarang ada banyak ya para trader yang baru terjun udah mikirin gimana profit. Nah sekarang saya mau nanya bagaimana kita bisa trading forex yang benar. Selalu mikir gimana profit itu sebenarnya udah pola pikir yang bagus ya. Karena kalau kita niatnya bukan buat profit ya ngapain trading gitu kan. Ya betul sih. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita harus tahu limitasinya gitu. Jadi kita harus tahu batasannya. Nggak mungkin dong kita punya modal 100 US dollar kita tradingin dan kita berharap bisa kembali 10.000. Jadi buat target yang realistis. Jadi jika kita punya 100 dolar gitu, kita profit 50 dolar saja sudah untung gitu kan. Jadi yang penting adalah konsistensi. Jadi kita jangan hanya mengejar, istilahnya kalau trader bilangnya jackpot gitu. Jadi cuma satu kali entry sekian pip, sekali entry gitu langsung dapat 1000%. Jadi kita jangan mengejar yang itu, tapi kita kejarnya adalah bagaimana caranya kita bisa trading selama mungkin. Jadi bukan cuma musiman gitu, sekarang depo, besok profit, dan di WD trading lagi kena MC, dan setelah itu bingung harus trading seperti apa lagi gitu, ganti strategi lagi. Jadi jangan seperti itu. Kita harus men-set pola pikir kita gimana caranya kita bisa trading sampai kita pensiun istilahnya, jadi sampai kita sudah tidak ingin trading lagi. Jadi gimana caranya kita bisa hidup dari trading ini. Misalkan kita sekarang mulai untuk trading, belajar trading, jadi kita jangan hanya menargetkan tahun depan harus sudah profit, tahun depan harus sudah nggak boleh loss, tapi kita targetkan gimana caranya 30 tahun ke depan kita masih eksis di dunia trading ini. Jadi kita masih bisa melakukan trading tanpa terkena margin call dan tanpa harus depo-depo terus gitu. Jadi itu mindset yang harus dibuat. Bagaimana caranya kita bisa trading selama mungkin. Jangan bagaimana caranya mendapatkan profit 100%, 1000%. Jangan seperti itu, tapi bagaimana caranya kita bisa trading selama mungkin. Dan dalam waktu trading selama mungkin itu kita membangun kekayaan kita. Jadi jangan muluk-muluk pengen 1 tahun trading sudah kebeli rumah, sudah kebeli Lambo. Jangan muluk-muluk, tapi kita bangun kekayaan kita sedikit demi sedikit. Yang penting adalah kita bisa bertahan selama mungkin di dalam dunia trading ini. Dan dalam waktu kita bertahan di dunia trading ini, kita bangun kekayaan kita sedikit demi sedikit. Nah Pak Hendy, tadi kan Pak Hendy menjelaskan kan kita harus banyak belajar kan dalam trading forex. Nah saya mau menanyakan, kita bisa belajar trading forex itu di YouTube atau di buku, atau bisa otodidak atau gimana Pak? Kita begini ya. Jadi apakah kita bisa belajar otodidak untuk trading forex? Jadi soalnya kan memang banyak di YouTube dan juga orang-orang yang mengaku expert dalam trading untuk memberikan ilmu mereka. Ini mungkin ini lebih personal ya. Mungkin jika teman-teman tidak sependapat bisa tulis di kolom komentar gitu. Tapi secara personal saya bilang tidak bisa. Kita tidak bisa belajar otodidak dari YouTube, dari buku, dan dari Google. Bahkan dari buku sekalipun. Kita tidak bisa belajar trading secara otodidak. Jadi ini bukan karena saya seorang mentor, jadi saya menyarankan untuk mencari mentor. Tapi di dunia trading ini tidak seperti yang terlihat di luarnya gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang berkepentingan. Jadi karena ini menyangkut uang yang sangat banyak, jadi memang banyak sekali orang-orang yang berkepentingan dan mereka sudah dari dulu istilahnya misleading gitu. Jadi membuat teman-teman yang baru mau belajar itu mempelajari teknik-teknik yang saya katakan itu sia-sia untuk dipelajari, karena memang tidak akan pernah bisa dipakai di dalam market. Jadi jika teman-teman otodidak tidak bisa otodidak gitu loh. Ya, jadi sangat tidak disarankan jika kita hanya otodidak untuk belajar, baik itu dari YouTube maupun buku sekalipun untuk belajar trading. Karena balik lagi secara pribadi saya bilang tidak bisa kita belajar otodidak untuk belajar trading. Karena pada saat trading, karena di dunia trading ini banyak sekali orang-orang yang berkepentingan dan
ini menyangkut uang yang cukup banyak ya. Jadi dan sudah dari dulu informasi-informasi tentang trading ini istilahnya mungkin secara ekstrimnya itu disesatkan gitu ya. Jadi memang informasi-informasi yang disuguhkan di dalam YouTube maupun buku itu kebanyakan adalah informasi yang misleading atau sedikit menyesatkan. Tapi balik lagi ini adalah opini saya. Tapi yang harus diperhatikan adalah teman-teman harus belajar dulu bagaimana market ini bekerja. Jadi siapa saja pihak-pihak yang diuntungkan dalam market ini. Betul. Jadi bukan hanya sekedar tahu candlestick, candle ini apa akan naik, candle ini apa akan turun. Jadi tidak seperti itu. Jadi pahami dulu pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari harga naik dan pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari harga turun. Dan kita harus tahu lebih dalam lagi. Kita harus tahu lebih dalam lagi bagaimana market ini bekerja, bukan hanya yang terlihat di permukaan gitu. Jadi gimana ya? Jadi saya lebih prepare untuk menyebutnya sisi gelap di dalam dunia trading ini gitu. Berarti biasanya kan para trader yang ngelihat bagaimana profit doang yang dilihatnya kan, padahal tidak diketahui bagaimana sisi gelapnya gitu ya Pak Hendy ya. Mungkin teman-teman sudah pernah ada yang dengar ya tentang fenomena 90-90-90. Jadi itu jika teman-teman pernah masuk ke dunia broker pasti tahu apa itu fenomena 90-90-90. Jadi fenomena 90-90-90 itu adalah 90% retail trader kehilangan 90% dana deposito mereka dalam waktu 90 hari. 90-90-90. Kenapa Jadi, bisa seperti itu ya Pak Hendy? ya seperti itu. Jadi karena mereka belajar dari sumber yang sama, belajar hal yang sama. Maka dari itu, jadi pada saat kita trading sebagai retail trader gitu, dan ada orang yang melihat kita trading sebagai retail trader dan mengetahui jika loss rate kita adalah 90%, maka mereka bisa mendapatkan keuntungan jika mereka hal kebalikan dari yang kita lakukan. Jadi sebenarnya pada saat kita melihat ada yang loss, pada saat itu juga kita bisa melihat opportunity apa yang bisa kita lakukan terhadap loss tersebut. Mungkin ini saya tidak berani untuk mengupas lebih lanjut gitu. Jadi mungkin ke pertanyaan selanjutnya saja. Oh baik Pak Hendy, baik. Nah sekarang kita mau lanjut pada pertanyaan yang keempat ya Pak Hendy ya. Iya. Nah pertanyaan yang selanjutnya yaitu sekarang kita sudah belajar dan sudah bisa trading forex. Nah untuk modal ideal dalam trading forex biasanya berapa sih Pak? Kan kadang-kadang ada yang harus 1.000 atau berapa gitu, $100. Berapa? Maksudnya berapa idealnya gitu yang biasanya dipakai? Oh iya, jadi mungkin modal awal untuk trading forex ya, setiap orang pasti punya opini yang berbeda-beda, tapi balik lagi ke saya adalah modal awal untuk trading forex yang ideal adalah sebesar yang kita siap untuk hilangkan. Jadi jika kita siap untuk kehilangan $100 ya kita trading dengan modal $100. Tapi jika harta kita melimpah, rumah banyak, mobil mewah banyak, kita siap untuk kehilangan 10.000 atau bahkan $100.000 ya trading dengan initial balance 10.000 atau $100.000 itu. Yang penting adalah kita trading dengan modal yang siap untuk kita hilangkan dan jangan gunakan uang panas. Oh, maksudnya jangan pinjam uang. Oh gitu. Jangan pinjam uang untuk trading forex gitu. Jadi itu adalah uang panas. Itu akan mempengaruhi psikologi kita juga karena kita akan ditarget untuk mendapatkan profit setiap harinya. Jadi jangan gunakan uang panas, tetap gunakan uang dingin dan gunakan uang sebanyak yang kita siap untuk kita hilangkan. Gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Pak, yang paling diharapkan oleh klien nih atau sama trader di luar sana yang sedang menonton video ini. Bagaimana Pak? Atau kasih tips ke kita untuk profit konsisten? Jadi untuk profit konsisten ya, balik lagi ya. Mungkin yang pertama ya seperti tadi, yang pertama adalah initial balance. Jadi initial balance kita atau deposit pertama kita yang akan kita tradingkan, usahakan itu jangan terlalu kecil. Kenapa jangan terlalu kecil? Agar kita bisa menggunakan leverage yang kecil. Jadi jangan kita deposit $100 dengan leverage yang besar
1000 kali atau 2000 kali atau 3000 kali. Mungkin teman-teman ada yang di luar sana ada yang pamer gitu bisa mendapatkan 1000% profit dengan cara yang lumayan ekstrim gitu, bilangnya full margin. Iya, betul. Dengan leverage yang sangat besar gitu, 1000 sampai 3000. Sebenarnya 100 kali leverage saja sudah tidak sehat. Oh, tidak bagus ya Pak ya? Iya, 100 kali leverage saja sudah tidak sehat, karena itu akan mengalihkan loss kita juga gitu. Memang profit kita juga dikalikan, tapi loss kita juga dikalikan. Jika kita ingin bertahan lama gitu, usahakan gunakan leverage yang kecil. Jadi pada saat kita menggunakan leverage yang kecil, kita exposure untuk kita kehilangan uang juga menjadi lebih sedikit. Jadi begini, misalkan di XAU USD, pada saat kita transaksi 0,01 lot di posisi kita buy di posisi 18.20, jadi dengan lot 0,01. Sebenarnya pada saat itu kita exposure yang terjadi adalah kita membeli sebanyak 1 troy di harga 18.20. Jadi jika harga emas turun bahkan sampai menyentuh 0, maka resiko kita hanya sebesar 1.820 dolar. Dan itu bisa orang pasti bilang nggak mungkin harga gold bisa sampai 0 gitu. Tapi ya yang namanya probability tidak ada yang tidak mungkin. Jadi balik lagi, jadi pada saat kita open posisi 0,01 di XAU USD, sebenarnya kita membeli 1 troy ounce, dan jika harga 1 troy ounce-nya itu adalah 1.820, maka kita sebenarnya sudah harus mendepositokan 1.820 dolar. Itu jika leverage 1:1. Cuma masalahnya sekarang kan banyak orang yang mengambil leverage yang lumayan banyak. Iya, betul. Ya, jadi pada saat si XAU USD-nya naik 10 atau 1 poin, berarti keuntungan yang didapat hanyalah 1 dolar. Sangat kecil. Bingung ya? Jadi intinya begini. Pada saat kita menggunakan leverage 1:1 untuk membeli atau membuka posisi 0,01 lot di XAU USD, maka deposit atau dana yang kita butuhkan untuk membeli di harga 1.820 itu adalah sebanyak 1.820 dolar. Jadi kita harus punya uang sebanyak itu untuk open posisi 0,01. Dan pada saat XAU USD naik 10 pip, maka keuntungan yang kita dapat baru 1 dolar. Itu adalah leverage 1:1. Tapi dibalik ketidaknyamanan atau istilahnya dibalik keburukannya gitu, dibalik apa ya, tapi dibalik ketidaknyamanan tersebut, pada saat itu kita terlindungi karena kita hanya tereksposur sebanyak 1.820, dan kita baru akan kehilangan uang kita jika harga emas benar-benar menyentuh angka 0. Dan balik lagi, apakah mungkin harga emas akan menyentuh harga 0? Jadi itu tips untuk teman-teman gitu yang ingin bertahan lebih lama gitu. Jangan gunakan leverage yang terlalu besar, karena secara pribadi 1:100 saja itu sudah tidak sehat. Oke, mungkin itu saja. Jika ingin tips yang lebih banyak bisa hubungi Trader Support Pelatihan Profit Internasional. Jadi terima kasih ya Pak Hendy atas penjelasannya bagaimana cara trading forex ya. Ini pembahasannya Pak Hendy sangat-sangat bermanfaat bagi sahabat trader di luar sana yang baru terjun, dan apalagi yang sudah lama-lama tapi masih tahap pembelajaran. Ya. Jadi bagi sahabat trader yang ingin mau belajar trading forex lebih lanjut, silahkan. Pelatihan Profit Internasional menyediakan layanan privat training. Jadi bagi sahabat trader di luar sana yang mau belajar trading forex untuk mendapatkan profit konsisten, silahkan kunjungin PT Pelatihan Profit Internasional dengan menghubungi nomor Trader Support yang tertera di bawah ini. Salam profit.